Kita masuk bagian yang baru ya, tentang simetri dan mekanika kuantum ya. Jadi simetri dan mekanika kuantum muncul pertama ya. Sebenarnya kita ingin mengukur, dan sekira bukan di fisika, di mana-mana, titik referensi yang ingin kita yang paling mudah, convenience bagi kita ya. Mengukur saya kira di mana-mana juga begitu. Ya kan? Oleh sebab itu, kita biasanya selalu mentransformasi state atau yang mengkarakterisasi sistem baik klasik maupun kuantum ke dalam sistem tersebut, sistem referensi yang kita inginkan ya. Tapi syaratnya kalau kita transformasi sistem jangan berubah. Kalau berubah ya nggak perlu. Misalnya berubah menjadi transformasi yang menjadi sistem baru, itu jangan. Tetap sistem yang lama tapi dalam koordinat atau referensi yang kita inginkan. Dan itu banyak sekali ya. Contohnya dari yang non ortogonal jadi ortogonal misalnya ya, transformasinya. Nah, di kuantum ada sistem tersebut. Contohnya yang saya mengkarakterisasi sistem kuantum adalah operator psi ya. State psi, operator juga bisa nanti operator sistem ya. Selain state juga operator nanti, operator ala atau apa ya. Jadi state psi saya harus promosikan cari sistem yang baru ya. Tapi syaratnya apa? Karakterisasi sistem jangan berubah. Ya, karakterisasi sistem di psi ya. Tapi yang paling penting pengukuran di sini jangan berubah, yaitu ini produk skalar ya, psi dengan psi bracket ya. Nah, saya transformasikan dengan apa? Anda lihat di sini ya. Psi jadi u psi, katakan u itu adalah operator yang kita transformasikan terhadap psi ini. Psi aksen yang yang beranya seperti ini, yang di bawah ini. Nah, pengukuran yaitu fungsi probabilitas sistem si yang lama dengan si yang baru tidak berubah. Jangan berubah. Kalau berubah ya namanya kita mencari sistem itu sistem baru, itu sistem yang kita berubah sistemnya. Jadi normnya yaitu psi dengan psi itu jangan berubah. Ya itu kita jaga ya normnya. Kalau norma-norma berubah ya kacau. Contohnya di ITB tahun berubah misalnya sekarang tahun ini tidak boleh nyontek. Tapi tahun depan tiba-tiba dia boleh nyontek, normanya berubah, itu bukan ITB lagi namanya, yang lain lagi. Ya, Indonesia misalnya, kita tetap memegang Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Tahun depan berubah lagi, maka bukan Indonesia lagi namanya. Ya, di norm itu harus dipegang. Saya kira sistem yang manapun sama, ya, maupun di klasik, kuantum, maupun di relativity. Ya, oleh sebab itu kita cari transformasi tersebut yang tidak merubah norm, tapi bisa menggambarkan lebih convenient dari sistem yang lama tersebut ya dengan U. Nah, di sini karena ini tidak berubah, ini kita pegang ya. Ini kita pegang ini, yaitu transformasi ya, sifat transformasi. Ya. Maka U-nya harus uniter. Anda masukin aja ya. Tahu ya uniter? Jadi U plus sama dengan apa? U min 1. Ini namanya unitary transformation. Di kuantum ya, itu kalau gitu psi itu di ruang Hilbert, kalau itu U-nya tidak berubah, atau psi dengan psi tidak berubah, normnya di ruang Hilbert. Jadi U-nya harus uniter. Ya, uniter itu tidak berubah apa? Kalau di kuantum tidak berubah panjang, ini panjang, ya kan? Panjang atau kita sebut juga norm sama saja, ya. Ukuran sama, ya. Transformasi apa yang tidak berubah panjang ini? Kita sebut apa? Transformasi apa? Yang panjangnya tidak berubah. Rotasi, ya, rotasi. Jelas itu contohnya jari-jari tidak berubah. Kalau jari-jari berubah bukan rotasi lagi dia, ya. Artinya tidak lingkaran lagi, jadi bengkok-bengkok bentuknya. Ya. Jadi kalau gitu, yang di mekanika kuantum dari kuantum yang membuat transformasi kita sistem menjadi basis baru, di mana normnya atau karakteristik yang lama tidak berubah jadi yang baru. Ya, itu adalah rotasi. Tapi rotasi di ruang Hilbert. Paham ya? Kenapa di ruang Hilbert? Karena psi di ruang Hilbert. Jadi rotasi di ruang Hilbert, bukan rotasi di ruang biasa. Ini kuantum, ya. Jelas ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ini yang paling penting sekali. Banyak nggak paham ini. Makanya di kuantum
rotasi itu dibahas terus karena memang dia tidak merubah norm atau tidak merubah sistem, ya. Tapi dirotasi di ruang Hilbert. Nah, kita lihat contoh rotasi atau otomasi yang tidak merubah sistem, ya. Contohnya transisi waktu, ya. Maka transisi waktu itu yang tidak merubah sistem di klasik, ya, itu ada. Itu Hamilton atau energinya nggak berubah. Maka energi kekal, kita sebut kekal atau conserve lebih jelasnya, ya, bukan kekal. Ya, karena apa? Invarian transisi waktu. Jadi simetrinya transisi waktu, ya, sistem kita di klasik, ya. Nah, ini sudah dibahas oleh Noether. Emmy Noether itu dia matematisian Jerman, ya. Bahwa setiap transformasi yang invarian ada conserved quantity, ya. Kalau translasi ruang itu momentum linear. Jadi kan momentum conserved quantity di momentum linear yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir sistem sebelumnya sudah biasa kita sebut itu, ya. Itu karena sistem kita invarian translasi ruang. Kalau rotasi apa? Momentum sudut. Translasi gauge muatan listrik dan seterusnya, ya. Jadi setiap ada yang invarian transformasi maka dia ada sistem yang conserve kuantitasnya, ya, di dalam ruang waktu, ya. Nah, di sini di ruang Hilbert bukan ruang waktu, ya, tadi kuantum itu disebut rotasi di ruang Hilbert. Operator transformasinya kita sebut dengan grup nanti. Yang infinitesimal dari operator tersebut adalah kita sebut aljabar Lie di sini, ya. Apa grup aljabar Lie nanti saya bahas sebentar, ya. Itu ada kuliah sendiri itu mestinya, ya. Buku juga banyak grup Lie, ya, baik matematik maupun di fisika, aplikasi di fisika. Ini pertama sekali eksploitasi oleh Egin Wigner tahun 48, dia punya buku juga dan dia dapat Nobel untuk itu, ya. Jadi sifat simetri dan kuantum, ya. Nah, sebelum kita pergi ke kuantum kita lihat di klasik dulu, ya. Kenapa? Karena kaitannya herat sekali, ya. Di klasik misalnya 2 dimensi seperti itu, ya. Operator vektor A misalnya A yang biru dan merah, ya. Yang biru saya transformasikan ke jadi yang merah, ya, saya geser. Ya, sistemnya berubah nggak? Nggak. Ini ada 2. A-nya berubah atau koordinatnya berubah, rotasi. Ya, yang atas atau di bawah, ya, sama saja. Yang atas bawah kita sebut aktif dan pasif rotasi, transformation, ya. Aktif dan pasif. Sama saja tapi, ya, hasilnya, ya. Mana kita pegang juga tergantung ada mau aktif atau pasif. Kita lihat apa bedanya. Ya. Kalau pandangan transformasi aktif artinya yang A biru itu kita geser ke A merah. Tapi koordinat X dan Y tidak berubah. Vektornya berubah, ya. Jadi AX-nya A cos alfa, AY A sin alfa, menjadi AX aksen yang merah, A cos alfa plus P digeser sebagai P, ya. Anda lihat aja. Ya, AY aksen juga sama, A sinus alfa plus P. Kalau kita uraikan dalam bentuk sinus cosinus trigonometri biasa, ya, A cos alfa cos P minus A sinus alfa sinus P. Itu juga dengan yang bawah, ya, sinusnya. Jadi A aksennya adalah AX aksennya AX cos P minus AY sinus P, itu ya, dan AY yang bawah, ya. Akibatnya apa? Anda lihat di situ, ya. Jelas, ya? AX AY-nya kan sudah jelas itu. A cos alfa, AY-nya A sin alfa. Jadi itu. Jadi AX AY yang biru digeser, kita rotasi sejauh P. Jadi sudut rotasi dalam 2 dimensi cos P minus sinus P sin P plus kali cos P, ya. Itu yang aktif, ya. Yang pasif sebaliknya. A-nya tetap tapi yang koordinatnya berrotasi, berarti sama Anda lihat gambarnya, ya. Dan sama saja di A cos alfa minus P jadinya, ya. Nah, plus minusnya aja berubah, ya. Jadi kalau yang bawah itu menjadi yang atas misalnya R, operator rotasi dalam 2 dimensi, yang bawahnya minus minusnya di bawah. Jadi RT menjadi R transpose atau R1. Di sini RT sama dengan R-1. Ini karena R-nya real, ya. Kalau di klasik kan rotasi real, 3 dimensi, ya, Anda tinggal perluas saja, ya. Dalam 3 dimensi jadi itu. Ini sumbu rotasinya sumbu Z, ya. Lihat sumbu Z sebesar P dia rotasinya.
Ya, misalnya sumbu rotasi di X, maka satunya 001-nya di atas, ya. Yang lainnya sebesar pi juga, kalau Y di tengah-tengah satunya, ya. Gampang ya? Saya kira Anda bisa, kalau enggak, Anda tanya nanti asisten tahu gampang tanya kuliah berikutnya. Ya. Rotasi berurutan itu berbeda sumbu tidak commute. Anda lihat saja, Rx dengan Ry rotasinya. Dengan misalnya Ry dulu kita rotasi baru Rx, kemudian Rx Ry itu tidak nol. Beda dengan angka biasa. Karena ini vektor. Anda bisa 3 kali 1 atau 1 kali 3 sama saja hasil. Kalau ini tidak commute dia. Ya. Artinya tidak sama hasilnya. Jadi kalau Anda main yang magic block itu, ya, yang warna-warna kemudian Anda sedikit misalnya ke atas dulu kemudian ke kanan. Anda mau balik lagi kanan dulu baru ke bawah, nggak kembali ke awal karena tidak commute. Itu banyak bingung orang, ya. Misalnya Lx, jadi rotasi sumbu Y dulu sebesar pi, rotasi sumbu X sebesar pi, dan berikutnya rotasi X dulu baru sumbu Y, X sumbu Y. Itu hasilnya Anda lihat, ya. Sehingga kalau dikurang menjadi ini yang saya kotak merah ini. Namanya tidak commute, ya. Jadi hati-hati kalau rotasi walaupun dengan sudut yang sama, tapi kalau arah urutannya berbeda, dia akan tidak kembali ke awal. Ya, itu namanya tidak commute, ya. Nah, untuk rotasi infinitesimal maksudnya delta pi kecil sekali, kita ambil delta pi-nya seperti ini. Maka cos delta pi kita bisa uraikan menjadi 1 minus delta pi kuadrat per 2 dan sinus delta pi sama delta pi, ya. Namanya infinitesimal transformation, ya. Kemudian menghasilkan apa? Seperti ini. Ya, Anda lihat gunakan aja yang ini matriknya sinus pi dan sinus kuadrat pi, cosinus pi dan cosinus kuadrat pi gunakan ini yang ini dan ini, ya, menjadi ini. Anda lihat, ya. Sehingga RZ, kalau RZ-nya jadi ini juga. Jadi ternyata dan infinitesimal jadi RZ, ya. Tapi delta pi-nya kuadrat. Ya, jadi 10 delta pi kuadrat. Jadi kalau saya rotasikan dalam infinitesimal rotation, dia tidak commute menjadi RZ delta pi kuadrat minus 1. Ya, 1. Itu yang kuning itu. Mudah melakukan itu, cuma matrik aja. Ya, perkalian matrik aja. Ya, infinitesimal. Kenapa infinitesimal kita pakai? Jelas infinitesimal, kalau kita ingin rotasi sudut pi, kita kecil-kecil dulu kan. Ya, kita ambil kecil-kecil dulu, sedikit jadi pi juga kan rotasinya. Itu kita pakai. Jadi ada dua yang operasi operator R itu adalah sudut pi biasa aja berapa. Kalau infinitesimal nanti ada generator namanya. Berikutnya saya jelaskan. Apa beda operator dengan generator. Nah, rotasi dalam mekanika kuantum sekarang, ya. Kalau ini rotasinya dalam O2 namanya. Ya, O2 ortogonal 2 dimensi, ya. Spesial ortogonal SO2, ya. Spesial ortogonal. Jadi spesialnya artinya determinan 1. Ortogonal itu misalnya grup ortogonal 2 dimensi, ya. 2 dimensi. Kalau ini beda lagi di kuantum. Sekarang saya pergi ke kuantum, ya. Kita ambil R-nya ortogonal. Determinan R1 ini menjadi vektor, besar vektor yang dirotasi invarian, ya kan? Pasti invarian kan? Karena RT R kita kali dengan A juga sama kan? Ya. Jadi dibentuk 3 dimensi, spesial ortogonal grup SO3. Ini grup, ya, jadi kalau pi-nya besar, ya, pi-nya biasa saja sudut rotasinya, ya. Spesial itu mengacu pada RT kali R sama dengan 1, spesial, ya. Ortogonal karena spesial determinannya 1, yang ini spesial. Ini ortogonalnya, ya. Grup 3 dimensi, ya. Nah, dalam kuantum kita pergi bukan ke spesial ortogonal, tapi lebih luas lagi ruang Hilbert. Jadi matriknya bisa matrik apa? Matrik atau U-nya ini Jupiter. Ditambah kompleks dengan kompleks kan? Ya, karena di kuantum C-nya ruang Hilbert. Ya, ruang Hilbert bisa kompleks kan? Ya, ruang Hilbert, ya. Dan 3 dimensi kita ambil seperti ini.
Ya, ini masih klasiknya sebenarnya ya, ngatas ini ya. Infinitesimalnya seperti ini, maka dapat ini. RT-nya ada 2. Nah, di sini grup rotasinya kita bisa menjadi apa? 2, yaitu untuk rotasi kecil-kecil ya. 1 minus delta P itu kecil sekali, DdP. Jadi delta P, DdP ini yang saya buatkan ini adalah generator namanya. Ya, generator dari rotasi RZ. RZ itu sumbunya, sumbu Z ya. Jadi ada LZ itu generator dari rotasi RZ, maksudnya generator itu sudutnya kecil sekali ya. Kenapa disebut generator? Karena dia mengenerate rotasi P tapi kecil-kecil, kecil terus-terusan aja. Ya, itu namanya generator. Dan itu harus Hermitian. Nanti kebutuhan Hermitian, kenapa Hermitian saya berikan ya, apa sebabnya. Jadi generator rotasi LZ untuk sumbu Z didivisikan minus IH DdP. Ya. IH DdP itu saya diberikan di fisika kuantum, DdP itu menjadi bagian Z, dz nanti. Ya, coba aja Anda ambil koordinat bola, ganti yang apa R, theta dan P-nya menjadi X, Y dan Z menjadi ini, ya. I itu ditambahkan supaya Hermitian, minus I. Tadinya tidak ada I, tambah I ya. Ya. H coret itu ditambah untuk kuantum. Ya. Jadi H coret itu untuk menjelaskan badai kuantum, I itu supaya minus I atau plus I sama saja. Biasanya kita tambah minus I ya, untuk apa perjanjian kebiasaan saja. Di buku-buku mana juga tambah dengan minus I bukan plus I. Plus I boleh nggak? Boleh saja, tapi nanti Anda baca buku nggak kompatibel. Plus dengan minusnya berubah. Dan itu Hermitian. Ya. Anda tahu maksudnya Hermitian kan? Masih ingat? Kalau Anda lihat Pak nih, kalau Z plus IH Pak, nggak Hermitian. Artinya kalau Anda ngomong seperti itu, nanya seperti itu, Anda nggak paham artinya. Ya, Anda paham nggak? Halo? Ya, Pak. Paham maksudnya ya? Hermitian di sini ya? Halo? Ya, Pak. Oke. Jadi grup seperti ini disebut grup SO3 R-nya. Ya, SO3-nya S besar, O besar 3 dimensi. Nah, L-nya ini ya L-nya LZ itu SO3S kecil. O kecil 3 dimensi. Jadi L yang kecil, S kecil itu menandakan bahwa dia aljabar. R yang besar SO itu adalah grup. Itu bedanya ya. Jadi aljabar itu adalah generator. Grupnya adalah elemen dari grup tersebut. Artinya dia bisa rotasi yang besar. Kalau rotasi kecil digenerate oleh generator. Paham? Nah, generator bentuk aljabar. Kalau grup untuk grup. Beda lagi. Namanya grup Lie dan aljabar Lie. Paham? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, itu untuk LZ. Untuk LX rotasi ini. Coba Anda LX. Anda cari ya ini ya. Mudah ini. LY juga ini. Ini kan rotasi dalam sumbu. Kalau LX, Y, DDZ, minus Z, DDY. Ya. Itu LX. Kalau LY minus X, DDZ, plus Z, DDY. Ini ingat, LX dengan LY terbalik tuh. Minus, plus, ini plus, minus. Kalau sehingga saya keluarkan LY-nya jadi minusnya di luar. Ya, paham ya? Itu juga harus paham itu. Ya. Saya sudah jelaskan ini juga waktu operator L. Ya. Tapi di sikap kuantum 1 ya. Jadi seperti ini, ya, infinitesimal. Nah, aljabar SO ini SO3, bukan grup itu yang tadi sudah ya. Oh, ini belum jelaskan nih. Saya jelaskan nanti ada grup juga nih. Mudah-mudahan ya. Kok belum ada nih. Ah, ini nih sifat rotasi. Ini grupnya ya. Ini grup nanti tadi ini aljabar dulu ya. Jadi aljabar itu dengan SO kecil itu, ya. Aljabarnya pada untuk generator LI itu ada 1 2 3 atau X Y Z. Kalau grup itu yang besar ini ya nanti ya. Untuk aljabar S3. Aljabarnya maksudnya ini. Nah, ini aljabarnya. Aljabar namanya aljabar Lie, perkalian Lie. Jelas? Jadi aljabar SO3. Jadi yang generator bentuk aljabar Lie asal ada perkalian Lie-nya sudah cukup itu. Ya. Jelas ya? Untuk dapatkan aljabar Lie ini atau hubungan komutasi ini, Anda gunakan ini aja. Ya, akibatnya LX, LY
IH coret kali LZ. Paham? Ya, ikutin aja ini. Halo? Iya, paham, Pak. Oke. LSLY mudah, itu misalnya untuk sudut theta, sudut pi, sudut psi, dan lain-lain ya. Itu untuk, jadi ada 3 buah generator. Jadi grupnya rang 3. Ya. Itu basisnya 3, generator itu bentuk basis. Ya. Berikutnya grup yang sudah saya, nanti belum ya, sebelum ini ya. Oke, ini untuk, nah ini untuk aljabar nih. Ya, ini aljabarnya. Ya, yang hijau. Itu namanya aljabar Lie. Aljabar Lie itu adalah sifat komutasi dari generator. Nah, aljabar Lie seperti ini namanya non-abelian. Kenapa? Karena komutasinya tidak nol. Kalau dia nol namanya abelian aljabar, Lie aljabar. Kalau dia tidak nol namanya non-abelian. Ya, dengan apa? Theta itu apa? Sebut parameter. Jadi banyaknya parameter sama dengan banyaknya apa? Generator. Jadi ada yang generatornya apa? Close berhingga. Ya, atau tetanya berhingga 0 sampai 2 pi kan berhingga kan. Tapi ada juga yang tak berhingga misalnya. Kita ambil translasi 0 sampai dari 0 sampai tak berhingga kan. Untuk translasi kan. Nah, itu disebut grup non-kompak aljabar. Contohnya aljabar Poincare, aljabar Lorentz, itu non-kompak. Kalau kita lihat representasi dari aljabar kompak seperti ini membentuk finite atau unitary irreducible unitary representation. Tapi kalau dia non-kompak seperti Lorentz, dia non-unitary. Sedangkan kita cari yang unitary, tapi untung karena di sini unitary ya. Karena non-unitary ingat, normnya berubah, ya kan? Ya. Jadi ini sudah pas ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat grup ya. Rotasi R di grup nih. Elemen dari SO3 ini yang besar grup. Aljabar sudah L. Dibagikan oleh generatornya. Anda lihat kecil-kecil kan N2, N diambil tak berhingga, ya kan? Seperti ini, jadi eksponensial. Jadi RZP representasinya adalah eksponensial atau map eksponensial map seperti ini dipangkat dengan minus IPP, itu adalah ini parameternya yang kompak tadi karena berhingga, minus I atau plus I sama saja, itu adalah untuk menjamin dia ini unitary. LZ itu Hermitian per H coret. H coret itu menandakan bahwa dia kuantum, ya. Dan RZP, RZ plusnya pasti yang plus sih. Akibatnya kalau RZ dikali RZ plus itu pasti 1. Iya kan? Jelas ya? Itu adalah operator rotasi di ruang Hilbert sekarang. Ya. Dengan generator L. Ya, L itu ada 3, yaitu Lx, Ly, Lz. Atau secara umum L.n, di mana n adalah sumbu rotasi secara umum. Biasanya orang ngambil sumbu rotasi total, di mana generator rotasi total, yaitu generator dari momentum sudut biasa tambah spin S, jadi J ya. Jadi RNP maksudnya rotasi di ruang Hilbert atau rotasi di sumbu n sebesar P ya dengan generator J, di mana J itu kita kata Hermitian, kita sebut bukan bersifat Hermitian, dia merupakan generator, dan Rn-nya yang grupnya merupakan unitary. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Mau nanya, Pak. Ya. Tadi yang komutasi dari Li, Lj menghasilkan LZ. Lx, Ly, Lz. Ya, itu tadi namanya apa, Pak? Non abelian. Oh, non abelian. Abelian itu nama orang, Abel. Non abelian aljabar. Lie aljabar. Ya, baik. Kalau dia 0 abelian. Ya. Ini ada akibatnya juga nanti, ya. Ya, baik. Ada pertanyaan nggak? Lagi? Maaf, Pak. Ya. Saya masih belum jelas, Pak, bedanya operator dan generator. Oke. Anda lihat, saya tulis RNP J.n per H coret ya. Rn itu adalah operator.
J itu generator. Ya. Beda operator dengan generator jelas. J itu mengenerate operasi infinitesimal kecil-kecil, continue kalau gitu. Iya, memang group itu harus continue. Kalau discrete beda lagi. Ya. Yang continue ini continuously algebra. Jadi sedikit-dikit. Nah, karena dia kecil-kecil, dia rotasi kecil-kecil kan, N-nya dibagi kan, angle delta P kan. Jadi menjadi P juga kan, seluruhnya bisa dicapai kan. Nah, itu disebut operator, sudah semuanya. Namanya operator rotasi. Tiap operator belum tentu generator. Tiap generator pasti operator juga. Jadi operator itu lebih umum, generator itu khusus mengenerate semua elemen dari grup. Paham? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Nah, Ya. operator tidak membentuk operator grup Lie aja. Tapi kalau aljabar Lie J itu yang generator J itu ada khusus ini. Harus ada hubungan komutasinya. Jadi ini namanya perkalian Lie. Kalau ada perkalian Lie pasti dia kita sebut generator atau grup aljabar. Jadi aljabar itu dipenuhi oleh generator, grup dipenuhi oleh elemen grup. Paham? Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Makasih, Pak. Halo? Ini membingungkan orang. Kadang-kadang mana operator, mana generator. Kalau saya sebut J generator boleh, karena dia generator kan, secara umum. Kalau R saya sebut generator, tidak. R itu elemen grup. J itu generator. Tapi kalau J saya sebut operator juga, iya, nggak apa-apa. Jadi generator juga operator. J itu operator juga generator. Kalau R itu generator saja. Dia bentuk grup. Ya, kalau J yang generator ini bentuk aljabar. Udah? Saya lanjutkan ya. Nih, sebelum saya membahas grup Lie untuk R ya, untuk elemen grupnya, saya bahas conserve quantity-nya. Ya, seperti teorema Noether bahwa tiap operator simetri atau generator simetri itu simetri maksudnya tidak berubah sistem. Ya, kalau ini yang sistem, kalau di kuantum sistem tidak berubah apa? Normnya. Ya, kalau di klasik apa yang tidak berubah? Persamaan Newtonnya, iya kan? Tidak berubah. Persamaan Newton itu supaya tidak berubah, invarian transformasi apa? Halo? Bagaimana Pak? Bisa diulang Pak? Yang di klasik nih, bukan kuantum ya. Supaya di klasik tidak berubah terhadap satu transformasi, apa yang invarian? Invarian apanya? Atau sistem apa yang tidak invarian? Kalau di sini kan normnya, kalau di kuantum kan skala produknya atau metriknya. Kalau di klasik apa? Halo, ayo. Masih Apa? belum kebayang saya Pak. Loh, Anda belajar klasik kan, fisika klasik sama Iya. Newton aja sejak SMA kan, masa nggak terbayang? Iya. Anda tahu persamaan Newton kan? Persamaan Newtonnya Iya. jangan berubah. Kalau dia berubah ya persamaan apa lagi itu? Ya, Sim klasik menurut persamaan Newton. Solusinya ada apa? Adalah apa? R dan P. Iya kan persamaan Iya. Newton Oh kan? ya, benar. R dan P. Itu yang saya katakan dari awal bahwa klasik itu dinyatakan oleh R dan P sebagai sistem RP itu didapat dari persamaan Newton. Dan Newton jangan berubah. Kalau dia berubah satu transformasi, ya kita nggak tahu lagi fisika apa namanya. Itu Anda harus pegang itu prinsip dasar seperti itu. Ya saya juga malu, Anda nggak diajarin seperti itu. Sifat simetri ini utama sebenarnya. Tapi orang yang belajar teori grup baru tahu, belajar aljabar baru tahu, orang fisika teoritik kalau di fisika. Ada nggak grup yang lain? Ada grup diskrit. Kalau Anda belajar di kristal, grup diskrit semua itu. Orang zat padat juga paham itu. Ya. Paham ya? Sudah? Iya, paham Pak. Di konserve quantity-nya ada, kalau itu di klasik karena persamaan Newton-nya tidak berubah, maka terhadap translasi dan rotasi dan terhadap transaksi waktu, maka dia ada apa? Kumpulan energi, mekanik sudah tahu kan kita? Kumpulan momentum ada juga di klasik. Rotasi momentum sudut juga ada kan? Spin ada nggak di kuantum? Di klasik. Nggak ada, karena nggak ada spin di situ. Kalau dia spin ini artinya dia invariant terhadap spinor. Di teori modern kuantum belajar nanti Anda. Spinor itu rotasi di ruang kompleks untuk grup Lorentz, tapi representasi di ruang kompleks. Nah, spinor. Ada spin yang konstant. Ya. Di kuantum kita belajar cuma untuk yang spinornya kita nggak belajar, tapi nanti kita masukkan aja by hands. Ya, maksud by hands di sini nggak usah bahas dulu lah.
Karena kalau dibahas juga habis waktunya dan Anda nggak paham-paham. Ya, nggak dapat apapun. Sudah? Kalau di kuantum tadi sudah jelas ya, yaitu apa normnya atau skala produknya jangan berubah. Skala produk itu apa? Apa bracket dari psi dan psi. Ya, norm, ya. Jangan berubah. Kalau itu berubah suatu transformasi bahkan bukan artinya bukan kuantum yang sama lagi dan tidak perlu kita bahas sistemnya berubah. Kita ingin sistemnya sama walaupun kita lihat dari referensi yang berbeda-beda seperti itu adalah operator uniter. Contohnya SO3 tadi, ya SU2 sebenarnya ya. Kalau kita mau lebih jauh lagi, tapi SU2 nanti kita bahas di SU2 itu spatial unitary group di 2 dimensi. 2 dimensi kompleks. Spatial itu jelas merujuk pada apa? Determinan U. 1 spatial unitary-nya uniter U-nya 2 dimensi kompleks bukan real ya. Tapi tetap SU2 itu 3 buah generator juga seperti SO3 di ruang real. Ya. Sama saja SU2 dengan SO3 itu generator banyaknya sama. Ya. Yaitu 3 buah. Kalau di ruang real kita nyatakan dalam 3 dimensi yaitu LX, LY, LZ sudah saya berikan ya. Anda paham ya? Yaitu R plus P kan? Ya. Sudah jelas ya untuk L. Nah, nanti untuk SU2 itu namanya Pauli matrix. 2 kali 2 ada 3 buah. X, sigma Y, sigma X, sigma Y, sigma Z. Saya kira belum saya berikan ya. Maksud saya belum saya Pauli matrixnya bisa ditulis saja. Itu adalah generator dari SU2. Ya, SU2. Elemen grupnya pakai U, E pangkat minus I sigma tapi ada 2 kali. Ya. Kemudian kali sudut parameternya kali per H coret. Biasanya kita ambil H coret 1. Kalau di ruang real SO3 itu bukan sigma tapi LX, LY, LZ pakai L ya. Nggak ada 2-nya. Kenapa ada 2? Nanti kita jelas sekali bahwa di ruang spinor itu ortogonalnya 2 kali ruang vektor, ruang space time. Jadi 90 derajat ruang space time itu ortogonal. Tapi kalau dalam spinor atau 140 derajat maka kali 2 deh bedanya ya. Itu nanti kita pelajari. Dikit tapi nggak banyak ya. Nah, sifat invarian sekarang conserved quantity. Conserved quantity di sini memenuhi persamaan apa? Persamaan Heisenberg. Ya, Heisenberg yang mana? Yang ini. Dia harus commute dengan apa? Hamiltonian. Contohnya LZ, dia commute. Ekspansikan ini gunakan apa? Becker, Hausdorff, Campbell formula yang saya berikan pada saat membahas apa? Dinamika di kuantum, dinamika kuantum ya. Dia 0. Artinya memenuhi persamaan Heisenberg ini. Ya, persamaan Heisenberg nih ya. Kenapa kok dengan H, T, D, DT? Ya jelas, H itu generator dari apa? Translasi waktu. Ya, jadi LZ-nya kekal. Operator. Atau Anda jangan pakai LZ operator, tapi pakai apa? Ini. Apa namanya? Nilai rata-rata. Itu 0, jadi kalau di UDT rata-ratanya kekal. Ya, U konstan. Ya, paham ya? Ya. Dan cara mencarinya ini. U itu U rata-rata konstan tidak berubah. Ini U itu apa? Nyatakan LZ ya tentunya secara umum ya. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Jadi U itu conserved quantity jika memenuhi persamaan Heisenberg-nya komutasi dengan H sama dengan 0 ya, LZ operatornya ya. Dan memang LZ ini kan kekal kan atau bukan conserve kan, sorry. Ya, LZ itu menghasilkan apa? Kalau dalam kuantum menghasilkan apa? Karena dia commute dengan H menghasilkan bilangan kuantum M. Dan satu lagi yang selalu kekal itu jika Anda punya L, generator L kuadratnya itu namanya Casimir second order Casimir invariant, good invariant karena dia pasti conserve L kuadrat itu. Yang kuadrat dari satu generator pasti conserve dengan H. Coba aja Anda cek. Ambil Q kuadrat, Q sembarangan ya dengan H pasti commute. Nggak usah diketahui Q-nya. Ya, itu namanya second order Kenapa Kak? Third order, fourth order nggak perlu. Second order aja udah commute. Apalagi nih ketiga keempat. Kalau di
atom hidrogen L kuadratnya dan kuantumnya apa? Apa? Karakterisasi bilangan kuantumnya apa? Atau nilai eigennya dulu, L kuadrat. Apa? Ada habar ini, Pak. Nah, coret kuadrat, L per 1 kan di atom hidrogen kan, jangan lupa itu. Iya. Kalau H, nilai eigennya apa? In. Nah, eigennya ada kan? Jadi kalau gitu, kita punya kesimpulan secara fisis ya. Kalau matematiknya dia commute, ini persamaan Heisenberg, berarti dia invarian atau conserved quantity. Karena conserved tidak berubah, Anda bisa ambil sebagai apa? Mengkarakterisasi sistem. Atau kita sebut dengan apa? Apa namanya? Bilangan kuantum, atau lebih tepat kalau bilangan kuantum zaman dulu ya. Sekarang kita sebut apa? Nilai eigen. Ya, itu satu set itu. Di kepala Anda tuh ada. Anda terbayang matematiknya, terbayang fisikanya juga. Bisa nulis fisikanya matematik, atau ngomong fisikanya matematik di kepala Anda. Nulis matematik, depan tulis di kepala Anda fisikanya. Itu namanya profesional udah tahu, udah paham. Kalau masih bingung, Anda belum paham namanya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan nggak? Saya Jadi belum, Pak. Oke, jadi kuantum ini nggak aneh lagi, biasa aja sekarang. Cuma dia lebih abstrak. Ya jelas abstrak lah sedikit ya. Nggak banyak juga abstraknya. Arti kita mengabstraksikan sifat fisik kita untuk khusus untuk kuantum, atau partikel kuantum di ruang Hilbert. Ya, jadi kita pakai abstraksi, kita hitung, bisa kan? Bisa ngitung secara matematik kan? Kemudian baru kita interpretasikan secara fisik. Ya, jadi kita harus bisa abstraksi ya itu, kalau nggak bisa susah itu ya. Kalau Anda tanya, Pak sebenarnya ada nggak kuantum? Nah, ini pertanyaan lain lagi nih ya. Kuantum ini benar nggak ya? Coba kita lihat ya. Sebelum ini kita dulu. Ini sifat operatorasi ya. Itu sifat grup jadinya ya. Yang aljabar itu aljabarli itu sudah ya, aljabarli ya. Ini aljabarlinya ya, yang commute ini apa hubungan komutasi ya. Yang grup bukan aljabarli, bukan, beda, yang pakai SO3, S besar dia ya. Jadi ini sifat closure namanya. Artinya kalau Anda rotasi berkali-kali tetap anggota dia juga. Kalau keluar di situ ya bukan grup namanya. Ya kan? Nama grup itu kan ya itu maksudnya satu kelompok itu. Dan sifat asosiatif nomor 2 itu. Nomor 3 memiliki operator identitas seperti itu. Ya. Dan memiliki inverse artinya. Ya. Kalau dalam rotasi Rn-1-nya R sama dengan N, artinya rotasinya kita balik aja. Ya. Inverse, saya katakan tadi ya. Dan dia kalau non abelian artinya apa? Artinya generator, komutasi generator tidak nol. Kalau dia nol namanya abelian, Lie algebra. Ini namanya Lie algebra Lie. Dan tetanya apa, parameternya continue. Infinitesimal namanya continue Lie group. Lie group ini ya, nanti continuous di algebra yang algebra. Ya. Nah, di aljabar juga ada sifat-sifat seperti ini. Anda cari, ada ini aja, lihat aja di buku ya. Tapi yang paling penting adalah sifat perkalian Lie-nya yang tadi komutasi tadi, ya. Orang nggak ngeliat lagi yang lain, kalau udah komutasi itu langsung di aljabar Lie aja, ya. Cuma itu sebenarnya untuk aljabar. Yang lainnya konsekuensinya ada bukunya khusus ya itu ya. Baik orang fisika yang ngarang, theoretical physics maksud saya, baik orang matematik yang ngarang. Kalau saya lebih senang baca buku Wigner, dia fisika atau matematiknya bagus. Saya fisika, ingat saya orang fisika, saya bukan orang matematik. Tapi saya harus memahami matematik. Walaupun saya banyak matematik, saya bahas saya bukan orang matematik. Karena saya ada tujuan untuk fisika. Artinya ada arti fisisnya. Atau kita gunakan untuk manipulasi di sini aneh lagi. Manipulasi, maksudnya tricky matematik, tapi kita gunakan untuk fisika ujung-ujungnya ya. Bukan matematik untuk matematik. Kalau untuk matematik, saya nggak belajar fisika, saya pergi ke matematik aja. Bisa nggak ya? Bisa aja kalau mau. Kenapa enggak? Tapi saya tertarik fisika. Karena berkaitan dengan hukum alam dan menarik sekali. Tadi kita kembali ke, coba. Anda, kalau saya kuantum nih, Anda benar-benar kuantum mengamati misalnya itu atom hidrogen, dalam atom hidrogen itu ada elektron,
Kemudian ada inti dalamnya, elektron inti, kemudian ada level-level energi seperti kita melihat pada klasik. Kalau klasik saya bisa lihat what you see, what you get, kan we see it. Kalau di kuantum belum tentu itu. Tidak begitu. Kita nggak bisa melihat, tapi kita tahu, kita bisa memprediksi akibat fenomenanya. Pertanyaan, apakah seperti itu di atom hidrogen itu saya ada intinya mengelilingi itu? Lihat, perhatikan ya, kalau saya katakan atom hidrogen itu kita pakai model, ingat model Bohr. Model itu artinya apa? Menurut apa? Model Bohr. Model misalnya model baju fashion. Apa yang bisa Anda tangkap dalam fashion? Jangan Anda kalau Anda laki-laki ngeliat ceweknya cantik, bukan, atau sebaliknya ya, bukan itu apa yang Anda lihat di fashion model itu. Apa kalau model maksudnya apa? Kenapa disebut model Bohr? Kenapa Anda ini adalah Bohr yang bangun? Kenapa disebut model Bohr? Model itu apa? Model itu pakai pakaian dia itu bukan? Bukan. Artinya model itu bukan sesungguhnya. Bukan Bohr ngelihat seperti itu, nggak ngelihat dia. Itu makanya disebut model. Jadi model itu penggambaran abstraksi kita saja. Kalau model pakaian, orang melihatnya seperti itu. Dia pakai kira-kira seperti itu. Makanya banyak perempuan terkecoh. Karena model itu kan cantik, tinggi biasanya kan, bagus. Dipikir kalau dipakai seperti model kan enggak, beda. Karena dia beda lagi kan. Tidak sungguhnya kan. Makanya perempuan banyak terkecoh, yang paling banyak terkecoh perempuan, bukan laki-laki. Kenapa? Dia terbayang dianya seperti model itu. Padahal model bukan sesungguhnya. Ingat, model itu tidak sungguhnya. Artinya yang dia pakai bukan punya dia. Ya, ini model Bohr juga sama, bukan sungguhnya. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau bukan sungguhnya itu apa artinya yang kita hitung? Yang kita hitung bukan sesungguhnya. Kita melihat enggak, merasakan juga enggak. Apa yang kita pegang kalau gitu? Atau apa itu sebenarnya kuantum ini? Benar enggaknya? Anda belajar susah-susah, ngambil kredit, belum lagi dosennya saya marah-marah lagi atau apalah terserah Anda bilang. Apa jadinya yang kita pegang? Ini pertanyaan mendasar sampai sekarang ini masih belum terpecahkan masalah filosofi foundation of quantum mechanics. Kalau general relativity masih bisa melihat kita. Seenggaknya dengan teleskop James Webb sekarang orang bisa melihat lah galaksi, kemudian CMB, orang bisa memprediksi segala macam ya. Ada. Itu juga tidak melihat sesungguhnya kalau sudah inflation, era inflasi nggak ada yang melihat, atau 340.000 tahun sebelum Big Bang atau setelah Big Bang itu nggak ada yang lihat. Sebelum Big Bang, sorry. 380.000 setelah Big Bang itu nggak ada yang lihat era itu. Setelah itu baru bisa. Artinya apa? Artinya apa probabilitas? Ini sedikit tentang filosofinya ya. Oh, ini sifat komutatif tambah lagi ya. Ini ya. Jadi yang kita amati itu belum tentu benar. Ini ada dua aliran pemikiran dalam kuantum dalam sisi observasi, observable. Ya. Pertama adalah apakah kuantum menggambarkan hal sesungguhnya seperti yang sistem tersebut, atau ini model saja. Artinya apa? Tidak sungguhnya, cuma fenomena saja. Kita tangkap aja, artinya yang kita pahami aja dalam kepala kita. Yang satunya sesungguhnya. Anda tahu bedanya ya? Ya, sungguhnya seperti itu kah, atau ini dalam kepala kita aja, model kita. Sebenarnya mana kuantum? Ini dua pemikiran ini sampai sekarang tuh mereka masih kenapa mereka saya nggak ikut? Saya nggak mau ke sana, belum saya lebih tertarik kepada ini, tapi saya juga suka baca filosofinya. Setelah saya belajar kuantum tentunya ya, saya belajar sudah paham ya. Kalau saya belum paham dulu apalagi ngapain baca yang aneh-aneh, kita paham aja belum. Jadi namanya yang betul-betul katanya menggambarkan bahwa kuantumnya betul-betul seperti itu. Itu aliran platonik namanya. Ya. Aliran platonik itu mengatakan betul-betul kuantum seperti itu. Ada aliran yang adalah itu model aja, kita nggak pernah dapat sesungguhnya keadaan alam ini. Ya. Saya campuran aja, saya ambil praktis kalau saya pribadi. Artinya apa? Kalau selagi kuantum bisa menggambarkan keadaan sesungguhnya, artinya ada fenomena sama, saya
adakan eksperimen, observasi sama, oke lah saya ambil aja. Mau keadaan sungguhnya itu atau model kita urusan lain. Kita bisa berdebat. Praktis ya, kita pakai. Kita pakai bisa bikin apa? Komputer, chip segala macamnya kan pengembangan semikonduktor kan di kuantum. Anda sudah paham ya? Paham nggak bahwa semikonduktor itu berkembang karena kuantum, bukan karena klasik. Iya, Pak. Oke, pengembangan kuantum ini komputer ini. Ya, dulu orang bikin komputer gunakan sambung radio untuk apa? Chipnya itu, apa namanya? Mengatur arus on off-nya itu. Komputer ENIAC 1 itu 18.000 tabung radio, ruangnya besar seperti 1201, kalau Anda pernah ke 1201 ya. Dan kemampuannya kecil sekali. Ya. Kemudian 200 kilovolt itu apa namanya? Ininya, voltasenya besar ya. Dulu zaman sebelum ada ini semikonduktor. Nah, tahun 48 dibuat orang bahan semikonduktor sama dioda ya. Semikonduktor sudah ada duluan oleh siapa namanya? Bardeen, Bradstein sama satu lagi. Mereka dapat Nobel itu. Jadi orang bikin transistor dulu, transistor baru chip. Contoh transistor yang dibikin orang itu waktu tahun 60-an itu ada TR4 namanya, 4 buah transistor ya. Radio transistor tuh, wah tadinya radio besar-besar dengan tabung radio kan. Jadi transistor saja kecil saja sekali, pakai baterai aja cukup. Dulu pakai listrik. Di baterai aja, baterai 4 buah atau 2 buah terserah. Satu baterai 1,5 volt cuma 6 volt, 4 buah. Itu udah bisa dengar radio transistor sampai ke London kemana-mana itu. BBC London, ABC Australia, dan lain-lain. Ya sudah sampai ke Amerika. Ya, itu tahun-tahun 60, tahun 70, All England dengar itu ya. Kalau saya dengar tahun 77 ke atas itu, masih yang apa baru-baru gede itu, dengar badminton, Rudy Hartog mengalahkan apa Sven Free dan lain-lain itu asik sekali ya. Ngomong dari radio transistor dari All England ya, dari apa di London ya. Nah itu karena ditemukan semikonduktor. Semikonduktor itu artinya kalau dulu klasik konduktor pengantar panas yang sempurna, kita sebut sempurna lah ya. Kemudian atau isolator. Jadi, konduktor itu contoh besi dan macam. Isolator seperti kayu dan macam. Jadi listrik nggak dialirkan. Itu dua aja zaman klasik. Tengah-tengah baru ada semikonduktor. Konduktor tidak, isolator juga tidak. Artinya apa? Kita bisa nyetel arusnya dengan voltase. Itu bahan germanium silikon. Jadi kalau voltase naikin, maka arusnya besar. Elektronnya pada pergi ke elektron bebas. Kalau dikecilkan lagi, elektronnya tidak bisa lewat dari energi Fermi. Ya kan? Jadi kita bisa setel transistor. Itu sekarang sudah ada apa? Transistor. Jadi orang bikin chip. Chip itu contohnya orang bikin 1 miliar 10,9 transistor dalam satu chip misalnya. Itu sudah 1 giga gitu kan. Kita sekarang udah berapa giga kan? Nah, akibatnya komputer makin lama kecil. Laptop ini dibawa anak-anak juga bisa. Ya, itu perkembangan kuantum. Itu abad ke-20. Abad 21 kuantum lebih lagi dengan ada entanglement ya dan gunakan apa? Qubit, orang bisa menggunakan kuantum komputer. Wah, itu lebih dahsyat lagi itu. Dengan sangat kecil saja apa? Ukurannya itu kemampuannya sangat dahsyat ya. Itu sekarang abad sekarang milenium ketiga ini, kalau saya sebut milenium ketiga. Kalau berkembangnya kuantum komputer, kalau belum kiamat ya, wah itu akan merubah semua. Ya, makanya orang berani bikin metaverse segala macam itu, ya kan? Sehingga dikatakan kehidupan nanti jadi metaverse. Kalau saya bilang enggak, jangan kelewatan kita. Metaverse itu tetap hayalan kan? Anda bisa ke Singapura, bisa soal ke Singapura, enggak lah, tetap aja saya di Bandung. Itu kan cuma di metaverse saja, itu dunia hayalan. Tapi kalau Anda bilang, Pak, ini kan kuantum juga hayalan. Tidak, kita bukan hayalan. Kita abstraksi. Abstraksi kita prediksi. Hasilnya sesuai dengan kenyataan atau enggak. Kalau metaverse itu hayalan. Hasil kenyataannya enggak peduli. Ya, jadi jangan kelewatan menurut saya. Kalau orang mengembangkan itu dan kita ikut semua, itu kan bergantung pasar kan, orang kan yang perlu. Ya, kita pergilah ke dunia hayalan. Enggak ada ini. Enggak ada apa kenyataannya.
Kalau saya, mohon maaf, saya nggak akan mau ke dunia hayalan. Kalau abstraksi saya mau, karena ada prediksi kita pergi ke dunia nyata lagi kan. Kuantum ini kan ujung-ujungnya kita di fisika pakai eksperimen kan. Kalau nggak sesuai eksperimen, bagus teori kuantum, teori apapun Einstein itu kok salah. Nggak laku. Contohnya teori string. Ditinggalkan orang. Tapi bukan berarti nggak ada. Tapi orang pakai. Walaupun ditinggalkan orang pakai. Berapa bagiannya. Tapi kalau dunia hayalan, dipakai aja enggak. Tinggalin aja. Seperti kota mati aja. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Berikutnya hari apa? Jumat, insya Allah kita akan pergi ke rotasi Euler dan lain-lain. Rotasi Euler-nya Anda pernah kenal di klasik ya, bagaimana cara membuat rotasi 3 dimensi secara umum. Ya, itu oleh Leonhard Euler mengatakan bagaimana caranya, ada triknya, tentunya. Tentu trik yang lain juga bisa, tapi cara dia lebih cepat, lebih mudah. Ya, kita rotasikan sebenarnya kita ambil rotasi sembarangannya sudah rotasi di umum yang umum kan. Tapi Leonhard Euler dia nggak mau sembarangan, dia pakai aturan, mekanisme, baru diambil seperti itu. Ya. Lebih mudah ngitungnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Tidak. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Iya, Pak. Oke, ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Jumat, insya Allah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ya. Pak. Pak. Saya top share.